Kenalkan, nama saya Ganjar Mardotilah. Saya alumni SMP Adikarya tahun angkatan 2000. Mengabdi di Adikarya sejak tahun 2009, dipercaya oleh yayasan sebagai kepala sekolah SMP Adikarya. SMP Adikarya pada zaman saya sekitar tahun 98 itu kondisinya masih menumpang di sekolah dasar atau di SD Yasadi. Di Adikarya dulu belum mempunyai gedung, masih di SD Yasadi. Juga sempat di musola, ada yang bangunan ambruk, kita pindah ke musola. Bahkan ujian pun saya sama teman-teman SMP satu angkatan itu nggak di sekolah sendiri karena kita menumpang kan, belum ada fasilitas. Saya ke SMP negeri 1 Ranca gitu, ujian itu naik angkot atau jalan juga ya, ke angkot masih jalan. Sebelum SMP Adikarya itu mempunyai gedung semegah ini ya, dulu Pak Ade pernah bilang sama saya, "Cik, panengankan duit lah buat membangun SMP Adikarya." Nah, di situ bergerak saya ke Jawa, nyari uang gitu untuk membangun gitu. Tapi alhamdulillah dapat. Nah, celakanya di ini nagrek, Iya. jalan yang nanjak itu, saya di sini kecelakaan. Wah, sampai saya kan ke Jawanya pakai motor sendirian. Itu motornya itu peleknya sampai jadi angka 8 itu, ketabrak sama helm gitu. Kondisi SMP Adikarya saat itu memang dikatakan perlu bantuan lah secara moral untuk saudara, khususnya Bapak Ade Komara. Ya. Kondisi guru kurang, terus pada merangkap guru itunya. Ada guru kosong ya masuk secara tidak langsung gitu, membantu gitu. Selama itu ya alhamdulillah Adikarya itu berdiri terus walaupun banyak halangan, rintangan dan gangguan ya, apalagi tantangan dari masyarakat terutama. Dulu itu sempat ya sama rekan saya itu Pak Kusnadi. Itu ketika beliau itu kalau nggak salah SMP, saya SD itu sudah sering bermain, jadi beda jarak tapi sudah berdiskusi. Oh iya. Sudah berdiskusi, terus ada sekolah itu mau pindah kalau misalnya. Oh iya. Kalau setelah pindah itu kita saya sama tim, betul sama Pak Kusnadi, siapa lagi ya, ada sama teman-teman rekan seperjuangan itu. Saya itu kalau bahasa ininya kuli bareng, bawa pasir, bawa tanah, bantu bangun, iya mentahnya. Makanya kami waktu itu sempat berpindah-pindah menggunakan fasilitas bangunan desa, sempat juga pindah ke musola seperti itu, sehingga ya lumayan berat lah. Tapi luar biasanya waktu itu orang tua murid berkomitmen dengan kita, mendukung jadi sumber kekuatan untuk pengurusan waktu itu di SMP Adikarya. Tidak pernah berkeinginan orang tua itu untuk ini, tetap mensupport kita. Alhamdulillah baru tahun berikutnya kita bisa membuat bangunan sendiri dari tanah milik sendiri. Waktu itu baru 2 unit atau 2 rombel, dan untuk guru kita sempat nyewa bangunan tetangga gitu, untuk kantor gurunya, tapi rombelnya itu alhamdulillah 2 bangunan. Dan luar biasanya waktu itu orang tua sampai ada yang membantu secara finansial, support kita secara tenaga juga membantu dan sebagainya. Jadi benar-benar bila mana mengingat periode itu tanpa sadar kadang pengen seperti itulah. Untuk ruangan perpustakaan, waktu itu kita bersatu dengan ruangan guru, ya, dengan ruangan guru. Terus tempatnya pun waktu itu meja kayak etalase ya, kayak etalase. Kalau dilihat dari lemari ini lah segini ya. Jadi koleksi bukunya juga masih sedikit waktu itu.
ya. Terus kita juga mendapatkan kesulitan dengan berbaurnya dengan lalu lalang guru, siswa ya. Jadi kebebasan anak-anak juga untuk meminjam buku terbatas gitu ya. Ini saya pernah ngobrol dengan ya, saya pernah ngobrol dengan ya Pak Ade selaku ketua yayasan waktu itu ya. Sekolah kita ini belum dikatakan maju ya, betul. Karena banyak tantangan, banyak rintangan, terutama bagaimana caranya ketika masyarakat masih berharap bahwa SMP Adikarya itu dibutuhkan. Maka dengan melihat kondisi semacam ini, apalagi tahun 90 itu tidak sedikit ya mengikuti perjalanan SMP Adikarya ini, dan alhamdulillah kalau melihat kondisi Pak Gurunya, Bu Guru itu semuanya ngeri sebetulnya. Dari Pak Ana juga, kan coba Pak Ana itu, Pak Ana masih sekolah, saya itu dari SMA itu sudah tahu Pak Ana itu siswa gitu, tapi nggak bisa masuk kalau masih malu gitu kan, yang nitip sama aja. Cuma yang saya perhatikan alhamdulillah ya, saja bahwa semua guru di sini itu siswa Adikarya. Ya. Kemudian harapan yang terbesar itu ya pertahankanlah Adikarya gitu. Semaksimal mungkin sekemampuan mereka bahwa Adikarya itu memang milik kita bersama gitu. Siapa lagi yang akan memajukan, mengembangkan Adikarya ya, kecuali ya kita gitu. Apalagi yang merasa bahwa kita itu dilahirkan di SMA Adikarya. Ingin membantu masyarakat karena memang di Sukamana itu terbelakang lah. Apa yang dijelaskan Pak seperti itu. Setelah itu karena memang kita di SPG aktif, pernah juga magang di SD daerah Jatim 1, banyak kenal dengan orang-orang ya akan pendidikan gitu. Nah pas ke Desa Adi, nah kita diminta untuk bisa terjadi di Desa Adi. Mungkin kalau melihat almarhum, emang dia disiplinnya kuat, tegas disiplin. Jadi dia itu tidak melihat siapa, tetap aturan di sekolah itu harus berjalan biar kita maju. Hanya saat itu emang kebingungan ada mungkinnya kita juga, tetapi kan kita tidak boleh menyerah sampai di sini. Justru kita harus melanjutkan langkah beliau, maunya seperti apa kita maju terus, seperti halnya kemarin kita sebelumnya. Akhirnya kita memutuskan ngobrol sama Pak Ganjar, kita nggak boleh berhenti, nggak boleh apapun program dia kita harus lanjutkan. Kalau perjalanan dengan almarhum ya cukup banyak ya, karena saya pas masuk ke sini emang saya masuk ke sini waktu itu pergantian dari ambil cuti ya, ini dari perjalanan awal menara cuti, kebetulan Bu Suci emang lagi libur, terus dia masuk ke sini. Dia emang banyak mendukung sekali untuk perpustakaan, melihat kondisi perpustakaan yang di bawah waktu itu ya, karena waktu itu di bawah itu kan sering banjir ya, sering banjir. Terus saya juga harus setiap itu udah langganan gitu ya, angkut ke sana, akhirnya terus banyak buku yang rusak, segala macam ya gitu. Akhirnya mungkin Bu Suci juga berpikir waktu itu ingin agar punya perpustakaan yang emang aman gitu ya dari bencana ya gitu. Tapi nggak punya perpustakaan sendiri aja yang kecil. Siapa di kolaborasikan dengan di sekolah. Jangan coba punya pribadi aja di sini. Jadi kan di sekolah belum. Cuma cita-citanya dia kepengen aja punya perpustakaan. Selain di rumah juga punya di sekolah mandiri. Dulu pas kesini itu tidak ada komputer, terus kemudian di kelas hanya pembelajaran itu masih ingat saya satu komputer, sedangkan dalam satu kelas itu ada 45. Mungkin kalau dikali 6 kelas itu berapa ya, hampir 200 lebih. Jadi saya konsultasi sama rekan juga sama yayasan,
ini penting harus ada pengadaan komputer. Walaupun tidak langsung ada lab ya. Seperti sekarang ya. Proses dulu mungkin ada satu bertahap ya. Ada kedua, ketiga, terus momennya itu pas ada asesmen nasional berbasis komputer. Sebelum itu malahan ada ujian nasional berbasis komputer. Iya, betul. Ada UNBK. Iya. Nah di sana itu ini kita nih harus ada komputer. Terus apakah momen ujian saja? Enggak dong ya. Iya. Setelah UNBK selesai itu kan bisa ada dipergunakan oleh anak-anak kita buat belajar. Ya, tantangannya sangat luar biasa sih ya. Untuk menjadi beberapa anak ada yang bersemangat, gitu yang memang ya itu yang membuat saya semangat itu. Ada beberapa anak yang semangat untuk belajar bahasa Inggris gitu. Yang nggak semuanya mungkin ya, tapi setidaknya ilmu itu tersampaikan kepada mereka gitu. Kan masing-masing mereka sendiri ya, gitu, untuk mengembangkannya di kemudian hari. Di madrasahnya masjid. Iya, Tuhan saya paham. Itu selama mungkin ada 3 tahun, 2 tahun lah. Seperti itu. Karena namanya juga anak ya. Masjid madrasah itu kan harus bersih. Akan tempat suka masih juga pakai sholat. Namanya anak mungkin tidak bisa menjaga dengan kebersihan. Kita juga akan masjid itu tempat sholat, tempat ibadah yang bersih dan najis gitu ya. Tantangan terbesar yang kami rasakan di sini terutama terkait memang generasi muda zaman sekarang ya, kadang godaannya lebih besar, apalagi di zaman era sekarang media sosial itu kadang pengaruh luar itu sangat kuat sekali. Dan juga ini orang tua juga, jadi peran orang tua juga di lingkungan rumah ini ada kalanya yang tidak terlalu care terhadap siswa sehingga dampaknya itu dirasa di sekolah. Jadi itulah mungkin yang saya rasakan. Tapi selama ini ya namanya guru, apapun anak bagaimanapun siswa ya, kita wajib memberikan haknya dia sebagai siswa, memberikan yang terbaik. Tentang karakter, pembentukan karakter itu adanya di pramuka. Makanya di sini hampir seminggu 2 kali ya itu ada saya menyisipkan karakter melalui pramuka, karena di dalam pramuka itu luar biasa, ada dasar dari pramuka dan berbagai lain mencakup semua. Green School juga termasuk program unggulan SMP Adikarya ya, karena kan kita itu termasuk visi misi juga berwawasan lingkungan dan sesama. Jadi bukan lingkungan hidupnya itu bukan hanya orang, jadi kan tanaman juga kan itu termasuk makhluk hidup ya, harus kita urus. Kemudian pada tahun 2017 atau 2018 kita juga dapat panggilan untuk program pengajuan adiwiyata, dan alhamdulillah kita dapat penghargaan menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, dan itu juga harus kita apresiasi dan harus kita manfaatkan bahwa Green School itu bisa melatih kepekaan anak didik. OSIS di sekolah ini menjadi wadah bagi semua siswa untuk ikut berorganisasi dan menyalurkan inspirasi, kemampuan, bakat siswa tersebut. Banyak yang ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh OSIS. Kegiatan kemarin pas pengukuhan di Paskibraka SMK Adikarya ya, itu momen satu bahagia dan sedih, pokoknya campur aduk. Karena 2 bulan kurang lebih atau 1 bulan yang dilatih bisa menempuh berbagai rintangan mereka bisa hadapi. Alhamdulillah mereka bisa sukses mengibarkan di tingkat desa Sukamana. Program buat kedepannya melaksanakan kegiatan suatu karya dari siswa, dari kerajinan itu ditampilkan ke warga atau tokoh pendidikan yang ada di sekitar sekolah, tentunya sama guru-guru, kepala sekolah dan yayasan. Harapan saya OSIS lebih baik lagi dari yang sebelumnya dan bisa terjalin baik hubungan antara OSIS, siswa dan yang sekolah. Mungkin
kesan saya itu semangat untuk bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari tujuan awal dari pendirian SMP Adikarya itu sendiri ya. Saya bisa melayani masyarakat. Ya. Harapan saya untuk Adikarya ke depan tentunya ya ini jelas itu Adikarya semoga lebih maju lagi, lebih banyak karya-karya yang ditampilkan itu, terus mudah-mudahan ada penerus ibu nanti yang emang bisa benar-benar mengelola perpustakaan ini dengan baik, dalam itu mencintai mengelola perpustakaan dengan benar-benar, dan seperti itu bisa lebih maju lagi, terus minat baca bisa merangkul anak-anak untuk bisa lebih minat bacanya lebih tinggi, karena sekarang itu minat baca di sini ya sangat minim sekali. Buat siswa-siswi Adikarya buat beberapa tahun ke depan, mungkin harapan saya itu baik ya, terus berilmu adabnya diutamakan gitu kan. Ya harapannya bisa lebih maju, kreatif ya, dan bisa membawa nama Adikarya dengan baik di luar sana. Harapan saya sebagai pengajar di SMP Adikarya, selain juga ada peningkatan secara fasilitas sekolah gitu ya, dan juga harapannya ini jadi ada setiap tahunnya kita bisa tetap bertahan, karena sekarang sudah SMP swasta menjamur di Kecamatan Rancaikek ya, mudah-mudahan kita tetap dipercaya oleh orang tua murid, mendapat dukungan gitu. Kalau melihat perkembangan zaman mungkin ya, kita berat, emang sebagai pendidik berat sekali untuk mengubah karakter mereka ke yang lebih baik. Berarti kan kita sebagai pendidik harus betul-betul ekstra mendidik karakter mereka, mengubah paling tidaklah membawa mereka ke yang lebih baik lagi. Jadi berharap alumni atau angkatan Adikarya itu dia bisa membanggakan orang tua, sekolah, dirinya sendiri. Dan juga ini harapan besar yaitu tadi memiliki fasilitas yang lebih baik lagi untuk mendukung menunjang pembelajaran yang ya di SMP Adikarya khusus. Yang pertama bisa dipraktekkan ya, sama pasti baik itu nanti badminton, cara mainnya asal nggak pop nggak, jadi pengennya tuh walaupun hobi tapi kalau mainnya kayak atlet kan jadi kompetitif. Betul. Jadi menghidupkan kompetitif kalau tujuan saya. Yang kedua terbiasa untuk memulai olahraga, itu yang sekarang sulit. Maunya gitu ya di Adikarya itu sampai nanti gitu, sampai sudah misalkan tidak inilah misalkan di sini. Nah, kemudian karena kita misalkan sebagai seorang pengajar yang tiap tahun tuh memang kita adaptasi lagi tiap tahun, misalkan karena karakter anak misalkan yang tahun kemarin seperti ini, nah tahun sekarang seperti yang kita hadapi misalnya itu udah lain lagi. Jadi tiap generasi dari misalkan tahun ke tahun yang kita hadapi itu memang anak tuh lain. Ingin melihat anak didik kami ini adalah karakternya lebih baik lagi, lebih mendidik ke dalam karakternya, karena di zaman modern ini anak-anak itu masih banyak terganggu dengan hal-hal yang tidak baik, dan kami berharap kepada guru-guru juga yang muda-muda lebih lebih menitik beratkan kepada karakternya. Ini pesan untuk anak-anak yang hari ini dan nanti. Kalian sekolah tujuannya untuk apa? Pertanyakan itu kalau kalian ingin bolos. Itu. Karena kalau sekalinya bolos, pertama yang rugi bukan guru, yang rugi kalian. Ya, harapan saya itu selama lulusan Adikarya itu bisa mengembangkan ilmu yang didapat dari SMP Adikarya itu supaya lebih maju ya.
bisa memberi semangat supaya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan nanti alumni SMP Adikarya itu bisa 100% bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih ke menengah atas, baik itu SMA ataupun SMK, karena sekarang masih di sekitar 80% alumni Adikarya yang melanjutkan. Nah, harapannya dalam jangka waktu ke depan yaitu bisa 100% seluruh lulusan SMP Adikarya bisa melanjutkan ke tingkat SMA atau SMK seperti itu. Harapan saya ya, saya ingin Adikarya itu maju profesional ya, mungkin bisa berkembang lagi di SMA dan sebagainya ya. Perjuangan tidak boleh berhenti. Bahkan saat solo estafet pernah kan kepada Pak juga kan tolong untuk titip kepada anak-anak, jadikannya, berikan motivasi untuk melanjutkan kuliah menjadi orang yang yang pertama Pak selalu memesankan ya, selalu sama diadukan satu juga Adikarya, Bapak Ibu semua kerja harus kerja ikhlas, ya, kerja keras, kerja tuntas. Anak-anakku semua sekarang tahun 2025, saya harap nanti siapapun, terutama anak didik saya, teman-teman saya yang menonton video ini, saya berharap apapun yang saya dan Bapak Ibu berikan ini semoga manfaat. Terus atau kemudian semoga nanti anak-anakku semua datang ke sini bukan hanya sebagai tamu atau sebagai alumni, tapi sebagai donatur buat SMP Adikarya, baik materi maupun non materi. Semoga kalian bisa melaksanakannya. Terima kasih. Sekian. Baik Bapak, mungkin nih terakhirnya Bapak. Di bumi pertiwi, SMP Adikarya berdiri, menabur benih ilmu, menyinari hati. Bersama kita meniti cita-cita suci, membangun masa depan dengan budi pekerti. Besar karena ilmu, jaya selamanya. SMP Adikarya, kebanggaan kita. Bersatu menuju puncak harapan, dengan ilmu dan iman kita wujudkan impian. Oh Adikarya, lambang keberanian. Ilmu adalah cahaya penerang jalan. Kita junjung tinggi nilai kebenaran. Bersama kita ukir sejarah